Nah, kita masuk ke bab baru, aplikasi turunan, aplikasi integral. Ini adalah topik-topik yang akan dibahas, kecuali yang ini nggak ikut. Dikurangi khusus mahasiswa hasil kurikulum merdeka. Gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu yang namanya luas daerah. Nah, pertama-tama kita lihat dulu daerah yang rada gampang, yaitu yang fungsinya positif. Jadi diberikan sebuah fungsi Y, fungsi X, sementara ini X, Y-nya positif dulu fungsinya. Kemudian dibatasi oleh garis X sama dengan A, sampai garis X sama dengan B, dan sumbu X. Itu adalah daerah yang hijau. Nah, di bagian integral sebelumnya kita sebenarnya udah tahu cara ngitung luasnya. Cuma ini sekarang akan diulang karena nanti akan nyambung ke perhitungan volume dan lain-lain. Oke, prinsipnya kalian mungkin di SMA udah kenal cara langsung. Gitu ya. Di SMA langsung aja bisa integral dari A sampai B fx dx gitu ya. Tetapi sekarang saya akan menjelaskannya agak rinci karena dengan tahu konsep yang lebih detailnya nanti memudahkan menghitung yang lain. Volume kerja itu polanya mirip gitu ya. Jadi kelihatannya di bagian luas ini agak bertele-tele supaya teresapi pola membentuk partisinya segala. Nanti yang lain tinggal mudah gitu ya. Oke, jadi interval AB ini saya partisikan atas N bagian. Tuh. Kemudian yang perlu kita perhatikan di aplikasi itu, kita nggak akan ngitung lagi jumlah rimannya, nanti akan dilompat aja. Tapi yang perlu itu adalah perhatikan subinterval ke I. Jangan lupa tuh. Yaitu XI-1 sampai XI. Ini. Ya, segmen ke I. Ini. Lebarnya delta XI. Oh ya, ini partisi ini lebarnya nggak harus sama lebar. Boleh beda-beda lebarnya, boleh sama. Jadi, yang ke I ya lebarnya delta XI. Langkahnya selalu gini nih. Kemudian pilih wakil. Namakan XI garis. Wakilnya mau ujung kiri, mau ujung kanan, mau tengah, mau mana, bebas aja. Pokoknya pilih satu titik. Namanya XI garis. Gitu ya. Buat apa XI garis? Buat bikin persegi panjang. Dari sini kita tarik ke fungsi. Nah, tarik dari si titik wakil ke fungsi. Maka tingginya ini adalah F XI garis. Nilai fungsi di titik XI garis. Nah, kalau kalian udah bisa merumuskan luas yang biru yang ini, yang biru terang ini, sebenarnya menghitung luasnya udah hampir 80% selesai. Coba kita hitung luas yang biru terang ini, persegi panjang ini, dengan mudah kan? Tinggi, yaitu fxi garis, kali lebarnya delta xi. Ini. Nah, dari situ maka sebenarnya ada proses membentuk persegi panjangnya di semua subinterval, ngitung jumlah riman, dilimitkan. Kalau di aplikasi langsung aja. Kalau udah jadi ini, maka volume seluruhnya, ini volume bukan persegi panjangnya lagi, betul-betul volume di bawah kurva ini adalah ini. Yang ini udah nggak usah dilihat, langsung gini perterjemahannya. Fxi garis diintegral jadi fx. Delta xi jadi dx, kita integralkan sepanjang interval daerahnya.
Nggak usah nulis ini lagi ya. Lain kali luas dari sini langsung jadi ini aja. Oke, itu prinsip dasarnya. Nah, kita lihat, beberapa variasinya ya. Karena nanti menghitungnya nggak selalu bentuknya kayak gini gitu ya. Kalau nanti daerahnya dibatasi 2 fungsi, itu kan lain. Oke, kita lihat contoh dulu. Kita bahas satu contoh yang mengulang apa yang saya omong barusan. Itu. Hitung luas daerah yang dibatasi grafik ini. Garis X sama dengan 0,2. Ini 0,2 sampai X sama dengan 2. Di sini fungsinya udah positif. Jadi tinggal membebek aja dengan yang tadi. Saya ulang yang tadi ceritanya. Partisikan intervalnya. Paling kiri 0,2, ininya 2. Kemudian perhatikan elemen yang ke I, yaitu interval XI-1 sampai XI. Pilih wakil kayak tadi. Ini, XI garis. XI garis di interval XI-1 sampai XI. Bikin ini, tinggi untuk persegi panjangnya, yaitu nilai fungsi di titik XI garis. Ya. Ini bikin sampai fungsi, bikinlah persegi panjang. Delta luasnya, ya yang tadi aja. Maka, bukan volume, luas daerahnya adalah XI, ini salah nih, ini kurang, XI garis harusnya. Di halaman sebelumnya juga harusnya XI garis ini. Nilai fungsi di titik XI garis. Saya tandai dulu. Nggak usah lah, biarin aja. Oke. Tinggal XI garis jadi X, delta XI dx, batasnya sesuai partisinya ini. Nah, saya biasanya ngitungnya gini, nggak memasukkan dulu fungsinya. Baru belakangan waktu mau ngitung, baru saya tulis fungsinya. Takutnya waktu merumuskan ini, kalau dimasukkan fungsinya, salah hitung gitu ya. Nah, fungsinya pas diperlukannya masukkan. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri, beres. Sampai situ ada pertanyaan? Silahkan. Saya tutup ya. Nah, sekarang bagaimana kalau daerahnya bisa negatif? Maksudnya Y-nya yang negatif ya. Nilai Y-nya bisa negatif. Oh, daerahnya ada yang negatif. Nah, ingat, kalau diminta menghitung integral, kita nggak perlu pusing positif negatifnya. Hasilnya bisa negatif juga. Bisa positif. Gitu ya. Kalau diminta menghitung luas, maka semua nilai Y-nya harus dipositifkan. Karena yang ini, kan ini minus luas nanti kalau diintegralkan. Jadi kalau mau menghitung luas, maka fungsinya harus dipositifkan. Tapi ngitung pakai mutlak kan susah. Nggak ada itu ya caranya. Ini hanya konsepnya aja bahwa Y-nya selalu harus positif. Jadi dimutlakan. Dalam menghitungnya berarti ini mutlaknya kita buka. Untuk yang Y-nya udah positif, yang di sini, yang A sampai C, Y-nya udah positif, ya ini langsung buka aja. Tapi intervalnya saya A sampai C. Yang dari C sampai D, Y-nya ini negatif. Kalau dibuka, harus diminkan. Supaya jadi positif. Paham, Elizabeth? Pahamlah kamu ada di 10 besar ya nilainya. Nah, gitu ya. Ini dari C sampai D. Jadi ininya harus dipecah-pecah. Kemudian D sampai B
Karena Y-nya udah positif, langsung buka. Nanti ke belakang sebenarnya positif negatifnya nggak terlalu penting. Ada cara melihatnya. Oke, itu. Kalau ada yang di bawah, ininya harus diminkan. Kenapa diminkan? Supaya jadi nilainya positif. Gitu ya. Sekali lagi, kalau diminta ngitung integral, nggak perlu diperhatikan positif negatifnya. Hasilnya negatif ya nggak apa-apa. Kalau diminta ngitung luas, harus nilai fungsinya semua positif. Kalau yang negatif ya dipositifkan. Kemudian untuk daerah yang dibatasi oleh dua fungsi. Seperti ini. Ini daerahnya dibatasi oleh fx dan gx. Di mana fx di sini selalu lebih besar dari gx. Kalau nggak berlaku itu, nanti di soal. Kalau kadang-kadang f-nya lebih besar dari g, kadang-kadang sebaliknya itu nanti. Ini fungsi satu di atas fungsi yang lain. Nah, soal seperti ini, kalian nggak perlu memandang fungsinya negatif atau positif. Nggak perlu ya. Kenapa? Karena saya crop. Jadi yang tadi di atas juga sebenarnya berlaku untuk yang ini. Ini. Daerah dibatasi ini. Nah, kembali prosesnya sama aja. Kita lihat subinterval yang ke I. XI-1 sampai XI. Pilih wakil kayak tadi XI garis. Setelah didapat XI garisnya ditentukan, kita bikin persegi panjang. Tingginya ditentukan XI garis. Jadi tarik tegak sampai memotong daerah. Di sini dan di sini. Ya. Nah, nggak perlu lihat fungsinya positif atau negatif. Yang penting adalah kalian menghitung panjang ruas garis ini. Karena luas itu kan sama dengan panjang yang merah kali lebarnya. Jadi tinggal apa? Nah, ini kenapa saya tulis ulang? Delta luas untuk elemen ke I adalah ini. Yang merah ini adalah Y atas. Memandangnya gini. Y yang di atas dikurangi Y yang di bawah. Y yang di atas dibatasi oleh fungsi F. Betul? Jadi Y yang di atas nilainya ini. Ya. Ini di titik XI garis nilai Y-nya sekian. Y yang di bawah tinggi ini. Nah, jadi posisi Y atas dikurangi Y bawah. Y bawah adalah dibatasi fungsi G. Gitu. Udah hanya persegi panjang aja kali lebarnya. Kalau udah tahu ini, mudah. Luas seluruhnya sama dengan integral. Lihat daerahnya dari A sampai B. XI garis jadi X. Gitu ya. Ini juga DX, delta XI jadi DX. Jadi jangan pusing dengan positif negatifnya. Kalau saya menggambar XI garisnya di sini gitu untuk ini ya, ini XI-1, ini XI garisnya di sini. Lihat tingginya ini. Sama aja. Tinggal Y atas yaitu fungsi F dikurangi Y bawah fungsi G. Ininya sama aja. Nggak perlu tahu fungsinya positif negatif. Oke. Yang ini. Sekarang saya mau menjelaskan yang lain. Berhenti dulu nanti contohnya, hitungannya kalau fungsinya diberikan nanti. Sekarang kalau saya punya gini. Sekarang saya punyanya X fungsi Y. Kok merah? X misalkan sama dengan Y kuadrat. Ini fungsi Y. Ya.
Nah, gambarnya coba X sama dengan Y kuadrat, gambarnya gini ya. Betul? Ini ini X fungsi Y bukan? Iya. Yang ini apakah sekarang Y fungsi X bukan? Hah? Y fungsi X bukan? Hah? Ah, si Ival nih. Benar. Salah. Hah? Ingat, kalau Y fungsi X itu apa? 1X harus dapat 1Y kan? Ini 1X pasangannya berapa? 2. Ini bahagia sekali 2. Ya. Satu selingkuhan, satu yang resmi gitu. Bukan. Ini bukan Y fungsi X. Tapi apakah ini X fungsi Y? Kenapa? 1Y, lihatnya Y dulu. Dapat X-nya mana? 1. Di mana-mana? 1Y, X-nya 1. 1Y, X-nya 1. Jadi kalau X fungsi Y, Y-nya ditentukan dulu, X-nya baru dihitung. Nah, kalau saya punya titik A di sini, yang dimaksud FA itu mana? Hah? Kan kalau Y sama dengan X pangkat 3 itu ya, ini grafiknya. Kalau ini titik P, FP itu mana? FP itu ini kan? Betul? Kalau ini ada titik A, Y-nya sama dengan A, FA itu mana? Hah? Tarik horizontal ya. Inilah nilai dari FA. Atau kalau ditebenin ini nih. FA. Itu X-nya ya. X-nya. Nilai fungsinya tuh X-nya. Ini FA nih. Coba. Supaya familiar dulu. Kalau sekarang saya punya fungsinya, gambarnya gini. Nah, gitu. Apakah ini X fungsi Y? Bukan. Hah? X sama dengan G kan? Fungsi Y bukan? Hah? Jangan ditebak ya. Harus tahu persis. Ngambil Y, tarik horizontal. Karena nilai fungsinya tuh X ya. Selalu motongnya di satu titik nggak? Ngeliatnya jangan ke saya, kamu mana kelihatan. Untung cowok, saya nggak gugup. Kalau dia yang liatin, saya jadi gugup. Tuh lihat dengan senyumnya itu, aduh. Bisa runtuh jiwa 60 aksi kakek. Huh? Fungsi Y bukan? Fungsi Y ya? X fungsi Y. Kalau diberikan di sini titik B, FB, GB itu mana? Hah? Tarik horizontal ya. Nilai fungsinya tuh X ya. Itu harus dipahami tuh. Harus dipahami benar-benar. Kalau enggak ya udah nggak bisa ngerjain nanti. Ngitung luasnya. Kalau ini ada titik C, GC itu ini kan, gitu ya. Panjangnya ini kan. Oke. Nah, baru sekarang lanjut ke sini. Kalau saya punya sebuah fungsi X fungsi Y yang hijau, ya, dan Y-nya yang dibatasi sekarang Y-nya kan, Y-nya dari C sampai D. Oh, saya mau crop lagi aja ini. Jelasinnya makan ngomong. Ini. Saya punya X fungsi Y. Jadi ada X, jangan merah. X sama dengan fungsi Y dengan dibatasi Y-nya dari C sampai D. Gitu. Dan dibatasi sumbu Y. Ini luas yang hijau. Mau kita hitung luasnya. Maka
kalau X fungsi Y, kita bikin partisinya partisi di sumbu Y sepanjang C sampai D, itu ya. Kalau fungsinya fungsi Y, partisinya di sumbu Y, ya. Ingat-ingat itu. Besok lupa lagi. Kamis KBF, apalagi lupa lagi pisan. Oh, nggak ikut KBF yang ini. Ini kan nggak ikut KBF. Oh, si Val nih udah gila. Kamu nilainya berapa? Oke. Ingat ya, kalau fungsinya dalam variabel Y, maka partisinya di sumbu Y. Sejauh berapa? Ya, daerah ini Y-nya dari yang paling kecil sampai paling besar. Ini fungsi yang hijau udah dikasih dari C sampai D. Maka nanti integralnya juga dalam DY ya. Nah, kita lihat. Kita lihat ini subinterval yang ke I. Lihat subinterval ke I, yaitu interval YI-1 sampai YI. Ini adalah ini. Sampai YI. Pilih wakil. Langkahnya selalu gitu. Pilih wakil, namakan YI garis. Dia harus anggota YI-1, YI. Terserah yang mana, mau bawahnya, mau atasnya, mau tengah-tengahnya, bebas aja. Pilih salah satu titik ini. Buat persegi panjang. Tapi kita nariknya, kalau ini variabel dalam Y, nariknya nilai fungsinya adalah X ya. Jadi tarik mendatar sampai sini. Bikin persegi panjang. Maka delta luasnya berapa? Adalah nilai fungsi. Ingat, X-nya nilai fungsi itu X-nya ya. Kalau di sini. X itu nilai fungsinya X. Ya ini nilai fungsi kali lebar interval. Nilai fungsi di titik YI garis. Nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Setelah tahu ini, maka luas seluruhnya tinggal berubah aja integral YI garis jadi Y, delta YI dari DY dari C sampai D. Nanti tinggal contoh tuh, kalau diberikan fungsinya ya kita hitung nanti. Paham? Ingat kalau X fungsi Y, lihatnya nilai fungsinya tuh yang horizontal. Karena X-nya kan nilai fungsinya tuh. Saya jelaskan lagi yang ini. Nanti diktatnya mah kalian bisa baca sendiri. Kalau baca. Pokoknya kalau nggak berlatih, ya nggak bisa. Sekarang, kalau ada daerah yang dibatasi dua fungsi Y. Tetapi yang satu di kanan yang lain. Jadi nilai fungsinya yang biru lebih besar dari yang ungu ini. Yang ini saya namakan fungsinya fungsi Y. Yang ini saya namakan fungsi G. Ya. Yang ini saya namakan fungsi F. Yang ini fungsi G. Variabelnya Y. Nah, menghitung luasnya kembali. Menghitung delta luasnya. Kayak tadi. Lihat partisi yang ke I. Yaitu ini. YI-1 sampai YI. Ingat, kalau fungsinya variabelnya Y. Partisinya harus di sumbu Y. Jadi ini YI-1, ini YI. Saya pilih ini YI garis. Kemudian tarik horizontal sampai memotong ujung-ujungnya daerah. Sini sampai sini. Nah, maka luasnya adalah panjang ini. Panjang ini berapa? Yaitu X kanan dikurangi X kiri kan?
Yang kanan X-nya dibatasi fungsi Y. Jadi F YI garis yang kanan ini. Yang kiri nilai fungsi G dikurangi G YI garis. Ingat, ini tuh hasilnya X ya. Ini juga hasilnya X. Jadi X kanan kurangi X kiri. Kali lebarnya delta YI. Jadi kita nggak usah pusing fungsinya ini bernilai positif atau negatif. Nggak usah. Yang penting menentukan panjang ruas garis ini. Kalau horizontal, yang X kanan kurangi X kiri. Kalau dalam variabel X, yang atas kurangi yang bawah. Tinggal lihat ini. Fungsi ini apa? Oh, fungsi F ini. Ini fungsi G. Gitu. Nanti di soal tinggal masukkan terakhir fungsinya dan hitung. Kalau udah tahu ini, luasnya tinggal integral Y paling kecil sampai Y paling besar. F Y min GY DY gitu ya. Oke. Itu teori-teorinya. Kita lihat sekarang secara spesifik contoh-contohnya. Contoh. Oke, kita lihat dulu contoh ini. Sebentar. Nah. Ini fungsinya udah diberikan. Tinggal kita menentukan yang lainnya. Oke, saya akan buka atau ambil ya. Nah, buka aja. Oke. Aduh, nggak mau ah. Saya mau jelaskan manual aja ya. Yang ini. Supaya prosesnya kebayang. Oke, kita bahas contoh yang ini. Diberikan fungsi ini. Yang satu fx sama dengan ini. Jadi ini fungsinya dalam x ya. Variabelnya x. Satu lagi gx sama dengan x juga dalam x gitu. Nah, tentukan luas daerah di antara kedua kurva tersebut. Pertama-tama, kalau ini fungsi dalam X, kita harus bikin partisinya di sumbu X. Ya. Di sumbu X. Dari berapa sampai berapa? Lihat, daerah ini X-nya paling kiri berapa? Paling kiri di sini. Ya, paling kanan di sini, betul? Nah, berapa? Berarti harus dicari titik potongnya dulu kan? Cari titik potong. Cari titik potong. Kedua grafik. Saya samakan fx sama dengan gx. Jadi kalau di titik potong fx sama dengan gx. 2 min x kuadrat sama dengan x gitu ya. Fx di sini sama gx. Di sini juga fx sama dengan gx. Jadi berapa tuh? X kuadrat tambah x min 2 sama 0 atau berapa? Hah? Tambah 2 ya? Jadi titik potongnya x1 berapa ini? Min 2, x2 sama dengan 1. Ini min 2 sampai 1. Oke? Nah, kita hitung prosesnya kayak tadi. Kalau di ujian mau langsung boleh ya. Tapi kalau diminta delta luasnya atau elemen integralnya harus dilakukan. Kita lihat partisikan, kita lihat partisi yang ke I. XI min 1, XI. Partisinya kenapa bukan YI min 1 sama YI? Karena ini fungsi X. Jadi pilih wakil ini
untuk bikin persegi panjang. Persegi panjangnya. Nah, bikin persegi panjang, tinggal rumuskan aja delta luasnya. Maka apa? Delta luas sama dengan, kalau tegak gini, atas kurangi bawah. Yang atas fungsinya mana? F. Jadi fungsi F di titik wakil ya. Nilai fungsi di titik wakil. Dikurangi yang bawah, G di titik wakil. Itu adalah panjang ruas garis yang merah yang di tengah ini. Kali lebarnya. Gitu? Udah tahu ini? Ya gampang. Luas seluruhnya sama dengan integral tadi paling kecilnya min 2 sampai 1 X-nya Fx min Gx dx. Nah, yang ginian saya biasanya baru ngitung fungsinya dimasukkan di bawah. Fx-nya tadi apa? 2 min X kuadrat dikurangi Gx-nya X. Dihitung sendiri ya. Oke, merumuskannya paham? Selalu kayak gitu. Ya. Gara-gara ini mau nyari titik potong ini. Ini katakan titik A, ini titik B. Di titik A dan B atau titik potongnya, maka Fx sama dengan Gx, betul? Ya, nilai fungsi F sekian, nilai fungsi G juga sekian di titik ini. Ya, samakan ini. Ini sama dengan ini. Sehingga ke sana. Samakan Y-nya gitu ya. Ini kan Y sama dengan ini, Y sama ini. Siapa yang belum paham? Untung nggak ngacung semua. Ini bisa banyak. Lanjut. Sebentar. Bentar. Sekarang saya mau menghitung kalau ini saya ubah ke bentuk X fungsi Y. Boleh aja ya. Nah, sekarang saya mau tulis lagi di sini. Sorry. Ini harus di crop ulang. Saya sekarang mau ngitungnya cara kedua. Nah, sekarang cara kedua itu saya mau ngitungnya sebagai fungsi dari Y. Kalau sebagai fungsi dari Y, sebentar, tadi ini titik potongnya berapa ya? Intip dulu. Min 2 sampai 1, min 2, 1, 1. Ini berarti min 2, ini min 2 ya. Ini 1, ini 1. Kemudian ini puncaknya berapa ya? 2 min X kuadrat. Kalau X-nya 0, 2 ya, betul? Nah, sekarang saya mau menghitungnya dalam fungsi Y. Kalau dalam fungsi Y, maka ini harus kita ubah sebagai X fungsi Y. Ya. Kalau dalam fungsi Y, jadi saya yang ini dulu. Yang ini. Y asalnya 2 min X kuadrat. Saya tulisnya dalam Y. Harus dinyatakan X fungsi Y. Jadi X harus dinyatakan dalam Y. 2 min Y. Betul? Nah. Kemudian saya cari X ya.
penarikan akar ada plus min. Jadi, fungsi yang tadinya satu lengkungan biru tua ini menjadi dua fungsi. Ada dua. X sama dengan akar 2 min Y. Dan satu lagi X sama dengan min akar 2 min Y. Yang mana itu? Grafiknya mah sama aja, persamaannya sama. Nah, dari grafik ini jadi dua. Yang X-nya positif, ini kan X-nya positif akar. Dan yang X-nya negatif. Jadi berubah dua. Saya warnai ini menjadi merah. Ini yang X-nya positif, betul? Yang X-nya negatif. Yang merah adalah X sama dengan minus akar 2 min Y, betul? Ya. Ini saya namakan sebagai apa? PY itu ya, fungsi P. Kemudian saya punya satu lagi yang positif X-nya, yaitu yang ini, yang hijau. Nah, yang hijau itu adalah X sama dengan akar 2 min Y. Sama dengan Ky itu ya. Soalnya nanti saya mau kerjanya P, Q gitu. Jangan dipusingkan dulu dengan aturan fungsinya. Jadi saya kasih nama ini tadi P dalam Y ya. Ini yang hijau Q. Yang garis lurus juga harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Jadi yang satu lagi. Yang ini ya. Gimana manahinnya? Udah panah di sini. Y sama dengan X. Nyatakan X fungsi Y. X sama dengan Y kan? Sama dengan R Y. Jadi yang ini saya namakan R. Fungsi Y semua. X berapa Y. Oke. Baru kita ngitung integralnya. Karena fungsinya dalam Y, variabelnya. Jadi kita udah nggak pakai ini ya. Udah nggak pakai ini. Makanya yang ini. Yang merah, biru, dan hijau. Nah, kayak biasa. Pilih partisi di mana aja. X-1. Salah. Apa salahnya? Harus dalam Y ya. Jadi harus mengambilnya Y-1 sama YI, betul? Pilih wakil. Wakilnya warna apa ya? Kehabisan warna. Ini. Wakilnya YI garis. Kemudian ngapain? Bikin persegi panjang, tarik. Kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan? Ke kiri, karena harus ditarik horizontal. Sampai motong daerah. Nah, segitu ya. Bikin persegi panjang, lebarnya ngikuti ini YI garis dan YI-1 sama YI. Itulah. Berapa luasnya? Delta LI sama dengan berapa? Nah, kalau mendatar, grafik yang kanan, X yang kanan, dikurangi yang kiri. Yang kanan apa ini? R kan? R di titik wakil. Dikurangi yang merah itu P di titik wakil gitu ya. Kali delta YI. Setelah itu, kok ini nggak kepake gitu ya. Kita harus perhatikan gini. Ini YI garis di sini batasnya biru dan merah. Tapi kalau YI garisnya ada yang di atas ini, batasnya hijau dan merah, betul? Jadi kalau dilihat YI garisnya ini biru merah, biru merah. Tergantung YI garisnya biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah. Yang di sini hijau merah. Berarti berubah. Harus kita pecah daerahnya.
pecahnya di berapa? Hah? Dimulai di sini ya? Y man 1 ya? Kasih coklat. Biar enak. Coklat. Coklat with sea salt, caramel gitu ya. Nah, maka ini daerah 1. Jadi ini kita lihat untuk Y sama dengan min 2 sampai Y sama dengan 1. Yang atasnya apa? Delta Li sama dengan apa? Yang hijau, fungsi Q. Ya, ini. Kalau yang atasnya, saya gambar lagi ini Y garisnya. Yang hijau dikurangi yang merah, kan? Ini. Ya, persegi panjangnya nggak saya gambar. Ini hanya Y garisnya aja. Berarti fungsi yang hijau itu Q, dikurangi yang merah itu P. Delta YI. Untuk Y anggota itu lebih pendek tulisnya. Dari 1 sampai 2, betul? Ini atasnya 2 tadi. 1 sampai 2. Ya ini nggak proporsional gambarnya. Masa 1 setinggi ini, 2 sini. Ya nggak apa-apa. Sehingga kalau udah tahu ini, sebenarnya udah selesai 70 sampai 80%. Luas seluruhnya sama dengan integral dari min 21 ganti ini RY dikurangi PY DY ditambah 12 QY dikurangi PY jadi rempey. Nah itu ya, udah tinggal masukkan aja fungsinya. Min 21 tadi fungsi dalam Y mana? R itu mana? R ini. RY sama dengan Y. Y dikurangi PY itu min ini. 2 min Y. Min akar 2 min Y. DY. Ditambah 1, 2. QY masukkan. QY itu akar 2 min Y. Dikurangi PY itu min akar 2 min Y. DY. Gitu ya. Bisa? Enggak. Cilaka. Kemana dia mau digeser teh? Nggak bisa. Sok kalau mau disalin, salin dulu. Aduh, contohnya banyak ya. Yang ini, saya akan ringkas aja. Tapi nggak bisa ringkas-ringkas juga ya. Coba yang ini. Saya akan kerjakan juga manual. Prinsipnya ngitung persegi panjang aja. Oke. Kedua fungsi ini, pertama-tama harus lihat dulu titik potongnya ya. Nah, titik potongnya. Kita cari titik potongnya. Titik potong. Kedua grafik maksudnya. Berarti Y-nya disamakan. Titik potongnya di sini dan di sana. Di kedua titik potong ini berarti nilai fungsi G dan fungsi F sama. Di sini sama, di sini juga F dan G sama, jadi saya samakan. X kuadrat min 2 sama dengan X tambah 4. Jadi gimana? X kuadrat min X. Apa ini? Min 6 gitu ya. Jadi istimewa ada X min berapa? 3 X tambah 1 0. 2. Jadi titik potongnya X1 sama dengan min 2. X2 sama dengan 3. Ini min 2. Ini
3 gitu ya. Nah, pertanyaannya, enak dalam dy atau dx? Fungsinya enak dinyatakan dalam fungsi x atau fungsi y? Kalau dalam fungsi y, kenapa nggak enaknya? Nggak terbiasa ya? Bukan. Kalau dalam y, nanti ini y garis gitu ya. Batasnya yang di sini sama yang di bawah kan beda. Ini lengkung dengan lengkung. Ini garis dan lengkung. Harus dipecah 2. Kalau dalam fungsi x berarti partisinya di sumbu x. Ada xi garis. Ini. Batasnya seragam nggak? Seragam. Garis lurus dikurangi yang lengkung kan? Jadi lebih enak dinyatakan dalam fungsi x. Ini udah dalam fungsi x. Bahagia sekali kita. Jadi tinggal ini. Lihat partisi xi-1. Ini xi. Pilih wakil. Xi garis. Bikin persegi. Setinggi itu. Itu ya. Maka delta luasnya berapa? Sama dengan yang atas kurang bawah kan? F. Di titik wakil dikurangi yang bawah fungsinya G kan? Kali lebarnya delta xi. Maka luas seluruhnya berapa? Dari berapa batasnya? Kenapa? Karena X yang dilihat ya. X-nya paling kiri min 2. X-nya paling kanan daerah itu 3. Fx min Gx dx. Tinggal masukkan aja fungsinya. Fx-nya sama dengan X tambah 4. Gx-nya X kuadrat min 2. dx. Hitung ya. Paham nggak itu yang di belakang si Ival? Hah? Benar. Oke. Nah, meskipun dalam fungsi Y ini susah, saya sekarang tetap akan ngitung ini dalam fungsi Y ya, supaya kita paham. Coba kita lihat lagi soalnya. Oke. Sekarang akan saya rumuskan dalam fungsi Y. Kembali titik potongnya tadi udah dapat kan, ini berapa? Berapa tadi ya? Oh, min 2 sama 3. Jadi ini titiknya berapa? 3, masukkan ke sini 7 ya. Ininya 7. Masukkan ke salah satu fungsi aja. Yang ini berapa? Nanti Y saya perlunya atas bawahnya. Ini 2, ini berapa? X kuadrat min 2, X-nya 0, ini min 2. Nah, kalau mau dalam fungsi Y, kita harus transformasi ini dalam fungsi Y. Jadi yang pertama dulu. Gx sama dengan X kuadrat min 2. Saya tulisnya Y sama dengan X kuadrat min 2. Jadi X-nya sama dengan berapa? Kuadrat sama dengan Y plus 2. Atau X sama dengan plus min akar Y plus 2. Jadi ada dua fungsi. Yang merah X sama dengan akar Y tambah 2. Dan yang hijau X sama dengan min akar Y tambah 2. Nah, ini saya namakan sebagai fungsi Qx gitu ya.
Yang merah saya nyatakan sebagai fungsi Px. Mana? Grafiknya mah sama aja ini. Cuma sekarang dalam variabel Y ada yang X-nya ini. Yang mana? Yang X-nya positif ini kan? Grafik yang sama, tapi yang X-nya positif. Berarti yang merah adalah yang ini. Paham nggak? Itu adalah grafik P. Salah, bukan PX. PY ya, dalam Y kan? QY ini, dalam Y. PY. Warnanya ganti-ganti susah. PY. Yang hijau saya kasih ini jadi hijau. Ini QY. QY. Ininya udah nggak dilihat sekarang ya. Kemudian yang garis lurus. Yang garis lurus saya punya Fx sama dengan X tambah 4. Atau Y sama X tambah 4. Atau X sama dengan Y min 4. Sama dengan R gitu ya. RY. Jadi hitam ini RY. Aduh nggak kelihatan ya hitam ya. Jangan hitam. Apa? Hah? Pink. Dekat ke merah. Kuning. Nggak ada kuningnya. Kuning. Nah ini sama dengan RY. Ini RY ini. RY. Tulisan RY gitu ya. Udah. Partisinya sekarang kalau mau ditulis buat partisi. Buat partisi P dari berapa sampai berapa? Min 2 Y-nya ya. Lihatnya Y-nya. Y-nya paling kecil min 2. Y0 sama min 2. Y1 sampai berapa? Hah? YN berapa? Hah? Iya, dia mah udah menjawab duluan sampai 2. Sebenarnya dari sini kita lihat sampai 7 gitu ya. Cuma kita lihat sekarang kalau partisinya di sumbu Y, nanti kita akan membuat di sini YI garis, betul? Batasnya yang di bawah dengan YI garis yang di atas ini. Beda ya. Ini mah merah kurangi hijau, yang di atas merah kurangi kuning. Jadi harus partisinya dipecah dari berapa sampai berapa? Min 2 sampai? Hah? Min 2 sampai 2. Sampai berapa? Sampai 2. Paham nggak sampai 2-nya? Sampai 2 ya. Karena lewat 2 itu batasnya beda. Merah kurangi kuning. Kalau di bawah 2, merah kurangi hijau. Gitu. Jadi sekarang saya bagi daerahnya. Daerah 1 di sini dan daerah 2 di atas. Di sini tambahin daerah 1. Kalau di ujian tulisnya teratur ya. Ini kan saya otret-otretan mundur maju. Di kotretan sih mundur maju. Nanti kalau udah nulis udah rapi gini. Jangan nulis sampai 7 kemudian dicoret diubah gitu ya. Itu semua lakukan di kotretan. Nah, ini yang udah rapihnya aja. Delta LI-nya berapa di sini? Lihat, karena ini horizontal, berarti merah kurangi hijau. Berarti PY dikurangi QY, gitu kan ya? PYI garis di titik wakil. YI garis kali delta YI.
Oke. Kemudian jadi luas yang ke-1 integral dari min 2 sampai 2. Apa itu? PY min QY DY. Min 2 sampai 2, masukkan PY-nya akar Y tambah 2 dikurangi QY-nya min akar Y tambah 2. Ini mah tinggal hitungannya ya. DY. Hitung sendiri ini ya. Nah, yang satu lagi kalian tinggal tulis aja dengan cara sama itu ya. Nggak usah ngusir delta L-nya lagi. Sama dengan integral dari 2 sampai 7. Tadi kan batas atasnya 7 ya, 2 sampai 7. Merah kurangi kuning. Jadi merah tadi apa? PY dikurangi RY ya. 2 sampai 7, PY apa tuh? Akar Y tambah 2 dikurangi apa? Y min 4. Seluruhnya DY. Maka luasnya adalah L1 tambah L2. Begitu. Lebih susah dalam Y ini yang ini ya. Oke. Lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan, jangan nunggu. Jangan didiamkan gitu ya. Nanti pas ujian jebol. Saya jangan diliatin, gugup saya. Sama cewek, kalau sama cowok mah nggak apa-apa. Lanjut lagi. Yang ini lisan saja. Yang ini lisan saja. Yang ini enaknya dalam fungsi Y atau dalam fungsi X? Hah? Kalau dalam X itu kan ada XI garis. Bikin tegak. Kalau tegak nanti yang di sini garis dikurangi lengkungan kan? Tapi yang di sini lengkungan dikurangi lengkungan. Ya, yang di sini mana? Yang di sini nanti kalau XI garisnya di sini lengkungan kurangi lengkungan. Nggak enak. Kalau yang di sini garis kurangi lengkungan. Jadi beda. Harus 2. Kalau partisinya di sumbu Y, kita lihatnya horizontal. Kita lihat di sini lengkungan kurangi garis lurus. Yang di sini sama lengkungan kurangi garis lurus. Di mana-mana sama lengkungan kurangi garis lurus. Seragam, nggak usah dipecah. Jadi ini lebih enak dalam Y fungsinya. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Ini detailnya sendiri. Kalau nggak bisa boleh ditanyakan. Berikutnya, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan ini. Yang ini sendiri aja gampang. Sama dengan yang sebelumnya. Tentukan perpindahan dan jarak tempuhnya. Apa bedanya? Coba kita lihat gini. Kalau ini ada benda bergerak ke kanan. Kemudian geraknya ke kiri lagi. Yang ini katakan A, B, kemudian C. Yang AC itu apa? Perpindahannya ya. Kalau jarak tempuhnya ini ditambah yang ini dipositifkan juga kan? Jadi bedanya kalau perpindahan tuh integral biasa. Nggak perlu ngelihat positif negatifnya. Kalau jarak tempuh selalu kecepatannya dianggap positif. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah,
Kalau fungsi ini gambarnya seperti ini, maka kalau perpindahan itu tinggal integralkan aja. Nggak peduli positif negatif. Hasilnya negatif ya biarin aja. Benda bergerak dari sini ke kanan, balik lagi ke kiri ke sana. Perpindahannya negatif, biarin aja. Nah, kalau jarak tempuh itu kayak luas, harus dihitung positif semua. Jadi ini kecepatannya dimutlakan. Yang hitungnya jadi yang ini harus dimutlakan jadi ke sana. Ini jadi harus dipecah 3. Yang ini integralkan, yang ini harus diminus fungsinya. Fungsi kecepatannya ya. Oke, jadi kalau ditanya integral dan luas, itu beda ya. Integral bisa negatif hasilnya, kalau luas pasti positif. Oke. Padanannya ya tadi, perpindahan dan jarak tempuh. Oke. Soal berikutnya. Aduh, saya harusnya ini masih satu pasal lagi nih. Tapi waktunya udah jam segini ya. Biar aja. Kita tabrak jamnya. Sampai jam 13.50. Soal nomor 3. Sebuah keping dibatasi grafik ini. Saya coba crop aja soalnya. Saya mau tahu dulu gambar Y sama dengan 1/X kuadrat. Itu gimana? Rival, gambar di udara gimana? Bayangin ya kalau X-nya besar atau X-nya kecil. Gitu ya. Ini kalau makin ke kanan, Y-nya makin bawah, makin rendah. Makin dekat ke 0, Y-nya makin tinggi. Gitu ya. Dan di negatif, ini karena kuadrat jadi positif juga. Jadi gitu ya. Kayak, ya bukan kayak begitulah. Kalau X-nya dekat-dekat ke 0, dia tinggi malah. Kalau X-nya jauh dari sumbu Y, makin kecil dia. Karena ini penyebutnya jadi besar. Nah, tapi kita hanya dibatasi dari garis X sama dengan 1 sampai garis X sama dengan 6. Ini aja. Coba ngitung luasnya. Karena capek, langsung aja tuing gitu ya. Nah, ini kenapa gambarnya cuma ini? Sebenarnya ke sana ya. 1/X kuadrat tuh ke sana dan yang di sini juga ada. Jadi ini saya di jawabannya hanya gambar sepotong yang ininya aja. Oke. Langsung aja luasnya berapa? Nggak usah pakai XI garis lagi. Berapa? Masa 1 sampai kaki enggak? Sampai 6 di soalnya juga dibilang. Di soalnya juga sampai 6. Nanti tak hingga mas semester 2. Integral tak wajar. 1 sampai 6. Dari ini ya. Karena fungsinya udah positif. Hitung, dapat. Oke. Sekarang. Pertanyaan berikutnya kita lihat. Tentukan. Masih nyalin? Ada yang nyalin? Enggak ya? Nantilah sekaligus nyalinnya. Tentukan bilangan real C sehingga X sama dengan C. X sama dengan C itu gambarnya gimana? X sama dengan 5 itu gambarnya gimana? Gini. Gimana? Kamu mah tadi gini. Terus gini. Jadi gitu. Tegak ya? X sama dengan C itu tegak. Nah, garis X sama C membagi keping tersebut atas 2 bagian yang luasnya sama. Lanjut yang tadi. X sama dengan C, mungkin nggak C-nya di sini? Nggak membagi 2
sama luas lumayan. Berarti haruslah sekitar sini mungkin ya. Nah, ini C-nya. Oke. Nah, di sini bahkan ya. Gimana menentukan C-nya? Hah? Ya, integralkan aja kan. Ini luasnya harus 5/12, setengah dari ini ya. Jadi integral 1 sampai C dari ini harus 5/12. Paham? Setengah dari ini. Boleh juga integral dari C sampai 6 dari ini 5/12 juga yang di sini luasnya. Udah, ini tinggal hitung aja. Anti turunannya adalah ini. Masukkan batas atas bawahnya, hitung C-nya. Sisanya hitungan biasa ya. Oke? Kamu tuh nyalin terus, nyalin apa? Hah? Oh, nyalin itu. Oh, kok dari tadi nggak berhenti nyalinnya? Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan yang C. Tentukan bilangan real D sehingga garis Y sama dengan D membagi atas dua bagian yang sama luas juga. Jadi ini Y sama D kan gini. Nah, berapa D-nya? Hitung sendiri, nggak mau saya buka. Oke, soal ini ditutup. Saya akan pindah pasal. Lumayan lah. 15 menit. Sampai 40. Tapi setelah itu saya harus buru-buru. Takut ketinggalan. Nah, berikutnya. Kita menghitung volume benda. Yang irisan sejajar. Atau irisan penampangnya diketahui. Apa itu? Coba bayangkan benda ini. Bendanya bayangkan inilah. Gitu ya. Ini bendanya. Nggak harus lingkarannya di ujungnya. Pokoknya ini. Ah, benda gitu. Ya, bendanya kayak. Ya. Nggak boleh keras-keras. Nanti ada yang rekam. Kemudian ini ada porosnya, saya namakan sumbu X. Dari X sama dengan A. Sampai X sama dengan B. Nah. Ini sumbu X. Enggak diputar-putar ini. Bendanya udah jadi. Kalau kita pagi-pagi cepluk-pluk gitu kan jadi. Enggak diputar-putar. Nah. Benda ini. Kalau diberikan titik X tertentu. Luas penampangnya diberikan di sini. Ada rumusnya. AX gitu ya. AX-nya misalkan sin X atau X kuadrat tambah 1. Pokoknya luas penampangnya di setiap titik diketahui. Kalau ini titik 5 itu, ya ini A5. Bisa dihitung luasnya. Jadi luas penampangnya di setiap titik X ada rumusnya. Bisa dihitung. Nah, yang di kiri bendanya pada nggak jelas ya. Itu bendanya yang warna apa ini, krem. Kemudian saya potong dengan bidang ini yang tegak lurus sumbu X. Nah, irisan penampangnya itu diketahui luasnya. Ya. Nah, mau dihitung volume bendanya. Gitu. Caranya interval AB kembali kita partisikan X0, X1, X2 dan seterusnya. Kemudian lihat partisi yang ke I. Atau subinterval yang ke I. Yaitu ini. XI-1, ini XI. Saya perbesar dulu supaya jelas bagi mata kalian yang kecil. Nah. Ini ya. XI-1, ini XI. Kemudian pilih wakil XI garis. Bebas aja, nggak harus di tengah-tengahnya ya. Di titik XI garis
luas penampangnya berapa? A XI garis gitu ya. Luas penampangnya. Nah, maka delta volumenya ini kembali kalau diluaskan, diluas tuh gini. Ini ada kurva, ini XI garis, kan kita bikin persegi panjang tuh setinggi, aduh nggak pas. Gitu ya. Nah, ini sepanjang XI-1 sampai XI, maka luas penampangnya dianggap seragam. Diwakili oleh AXI garis. Kalau yang ngitung luas, seragam tingginya diwakili tinggi di titik XI garis. Ini luas penampangnya seragam. Jadi dari XI-1 sampai XI, ya luas penampangnya segini. Jadi bentuknya kayak silinder ya. Cuma penampangnya bukan lingkaran itu. Tergantung luas penampangnya. Jadi dengan demikian, satu lagi gambarnya. Nah, ini diperbesar. Yang kecil ini, XI-1 sampai XI, saya perbesar ini. XI-1 sampai XI, luas penampangnya semua seragam. Yaitu AXI garis. Maka volumenya tinggal luas penampang kali tingginya ini, betul? Nah, AXI garis luas penampang kali ini. Volume seluruhnya kalau udah tahu ini gampang. Volume seluruhnya integralkan dari A sampai B, XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Begitu. Jadi, menghitung volume benda yang irisan penampangnya diketahui rumusnya, itu gampang, tinggal ini aja. Masalahnya, nanti kesulitannya menentukan rumus ini. Nggak langsung diberikan gitu aja. Nah, kita lihat ya contoh-contohnya. Tapi intinya luas penampang kali dx. Oke. Yang pertama contohnya diberikan gambarnya. Tapi kita akan baca pelan-pelan. Ini soalnya salah, yang di jawabannya soalnya betul. Ada yang kurang, bukan salah. Kurang lengkap. Kok nggak bisa? Hah? Gini soal benernya. Alas sebuah benda, alasnya. Jadi ini kalau bendanya ini, alasnya tuh ini yang bawah ini ya. Alas, tahu nggak? Nanti jangan-jangan ini dianggap atas lagi. Karena ada di atas gitu. Enggak, ini alasnya, ini atasnya. Alasnya adalah daerah yang dibatasi oleh ini. Ini kan parabola membuka ke bawah, betul? Ini gambarnya kan seharusnya parabola gitu membuka ke bawah. Puncaknya di, kalau X ini, 1 ya. Nah, alasnya adalah ini. Dan dibatasi oleh, harusnya ini kurang, tuh tadi saya bilang kurang. Sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi yang ini. Nah, saya parabolanya hanya gambar sepotong ini aja. Paham ya gambarnya? Oke. Nah, alasnya adalah ini. Jadi parabola X positif, Y positif. Nah, itu bawahnya alasnya. Nah, jadi ini di gambar yang kanan saya tidurkan ini, diputar ke dalam. Putar ke dalam ya. Supaya jadi di bawah gini. Kemudian kita baca ini. Penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X. Ini kepaksa saya ke sini. Penampang. Ini alasnya tadi. Ini alasnya ditidurkan. Penampang yang tegak lurus sumbu X. Ini tegak lurus sumbu X. Berbentuk persegi. Jadi setelah ini ditidurkan, jadi yang hijau ini. Nah, bikin bidang yang tegak lurus sumbu X.
Tapi bawahnya di sini berbentuk persegi. Kebayang? Apa itu kebayang? Tergambarkan di otak kita. Ini persegi. Jadi kalau yang di sini mana perseginya? Ya pendek gitu ya. Yang di sini perseginya lebih kecil. Paling gede yang di ujung ini. Makin ke sana perseginya makin kecil. Terbayang nggak bendanya? Terbayang. Hitung volumenya. Nah, rumusnya tadi kan AX DX ya. A-nya berapa? Berarti harus menentukan luas penampangnya. Melihatnya gini. Kalau ini sejauh X posisinya, berapa luasnya? Berarti ini tinggi ini sama dengan ini, betul? Berapa ini? Fx kan ini? Fx ya. Yang ini berapa? Ini sama ya Fx. Tingginya kan persegi. Fx juga, betul? Jadi luas penampangnya adalah Fx kali Fx. Itu AX ya. Fx kali Fx. Yang susah tuh menentukan kayak gituannya. Udah, kalau udah dapat ininya, volumenya integral AX dx. Lihat partisinya ini, X-nya dari 0 sampai 2. Gitu. Bisa? Lanjut soal berikutnya. Ya ini tinggal hitung sendiri, kuadratkan, nanti integralkan per suku. Supaya lebih paham, kasih soal kedua yang tidak ada gambarnya, harus gambar. Kita gambar sendiri. Aduh, waktunya mepet. Buka sini. Alas sebuah benda, ini kurang juga soalnya. Dibatasi X-nya 0, X-nya sampai pi saja. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi sumbu X antara 0 sampai pi dan Y sin X. Nah ya, harus bisa sin X. Gambar ini sin. Tapi sampai pi aja ya, ini sampai pi. Dan dibatasi sumbu X dan kurva Y sin X. Jadi daerahnya ini. Itu adalah bawahnya, alasnya. Jadi kembali kita gulingkan di gambar yang kanan. Gulingkan ke dalam. Nah, penampang-penampang yang tegak lurus sumbu X. Jadi ini, sumbu X ini. Penampang tegak lurus. Tegak lurus sumbu X. Potong dari sumbu X. Katanya berbentuk, harus di dalam itu ya, bawahnya ini. Bawah itu. Ini berbentuk segitiga sama sisi. Nah itu volume bendanya. Kalau yang di sini segitiganya mana? Kalau X-nya di sini segitiganya pendek ya? Sama sisi, kelihatannya nggak sama sisi. Ini sama sisi ya. Yang di kanan titik aja. Nah gimana? Tinggal kita merumuskan. Kalau ini posisinya X, berapa ini? Ini kan sama dengan ini, betul? Berapa? Ini tingginya berapa? Hah? Itu melongo. Hah? Sin X, betul? Ya. Kan ini Y sin X. Jadi kita punya segitiga. Ininya sin X. Semua sin X karena sama sisi diketahui. Gampang dihitung. Tingginya bisa dihitung kan? Pakai Pitagoras. Maka saya dapatkan ini panjangnya sin X. Semua sin X. Ini tingginya pakai Pitagoras. Hitung sendiri. Maka AX ya, luas penampangnya setengah alas, setengah kali alas, setengah kali sin X,
kali tingginya. Maka volumenya integral AX dx dari 0 sampai pi. Yang susah merumuskan AX-nya. Nah, hari ini sampai sekian dulu. Yang mau nyalin silahkan.